Vijinti. Oke, welcome back di channel Vijinti. Sekarang ini kita akan melanjutkan pembahasan Light Novel Jakuchara part yang ketiga. Part ini merangkum chapter 4 dan 5 pada volumenya. Nah, sebelum lanjut, perlu kalian ketahui cuy, kalau part kali ini merupakan klimaks dari ceritanya. Jadi aku saranin agak fokus lah kalian dengarnya biar ngerti, oke? Dan banyak cakap ikan kakap, kita langsung ke pembahasannya. Sekarang kita masuk ke chapter 4 dengan judul Terkadang bendera kemenangan dan bendera putih keduanya hanyalah selembar kertas. Kemudian dilanjutkan dengan keesokan harinya. Suasana kelas mulai sedikit tenang, dan gangguan Erika sudah perlahan mulai mereda. Namun yang sebenarnya terjadi malah semakin parah. Biasanya, kelompok Erika selalu menjelekkan Tama dengan mengatakan hal buruk tentang kepribadiannya, seperti Tama itu egois, dan lainnya. Namun, kali ini hinaan yang diberikan ke Tama sudah naik ke tingkat pelecehan, seperti mengatakan kalau Tama itu seorang pelacur yang menipu orang-orang. Di situ Tomoyaki sadar kalau mereka sedang berada dalam masalah yang besar. Tomoyaki sadar kalau mereka sudah memperburuk keadaan. Tomoyaki pun dengan segera langsung mendatangi Takahiro untuk membicarakan situasi tersebut. Takahiro menduga hal itu bisa terjadi dikarenakan ada kemungkinan kalau adanya saksi mata, entah itu dari kelompok Erika yang melihat Tama bersama dengan 3 orang pria, yaitu Tomoyaki, Takahiro, dan Takei semalam. Takahiro berkata kalau keadaan tersebut pasti akan memunculkan gosip kalau Tama seakan menipu Takahiro dan kawan-kawan, kemudian menghasut mereka untuk membantunya. Tomoyaki dan Takahiro pun sadar kalau mereka sudah lengah kali ini. Mereka sadar kalau rencana mereka bukan mengalami kemajuan, yang ada malah kemunduran, karena ada kemungkinan kalau gangguan Erika ke depannya akan semakin menjadi-jadi, dan Tama akan semakin dibully. Tomoyaki dan Takahiro pun memutuskan untuk menjaga Tama secara bergantian. Biasanya, Aoi dan Mimimi lah yang selalu berada di dekat Tama. Namun kali ini, Tomoyaki dan Takahiro akan ikut menjaga Tama dengan mengawasi barang-barang Tama pada saat Tama sedang di luar kelas. Namun semua itu sudah terlambat. Pada saat Tomoyaki dan Takahiro kembali ke kelas, keadaan di kelas sangat tegang, dan semua mata murid tertuju kepada Tama. Tomoyaki dan Takahiro melihat Tama yang berada di antara Aoi dan Mimimi sedang menggigil ketakutan. Hadiah jimat yang diberikan Mimimi kepada Tama sudah dirusak oleh Erika. Tama terus meminta maaf kepada Mimimi sambil ketakutan dan pasrah. Tomoyaki sangat geram melihat hal tersebut. Tomoyaki langsung ingin mendatangi Erika, namun ia langsung dihentikan oleh Takahiro. Takahiro berkata kalau mereka tidak punya bukti yang kuat kalau Erika yang melakukannya. Lagi dan lagi, Erika melakukan pekerjaan kotornya dengan sangat mulus. Kemudian tiba-tiba, Aoi yang tadinya duduk di sebelah Tama pun langsung berdiri. Aoi menunjukkan wajahnya yang emosi dengan tatapan yang sangat dingin. Tomoyaki pun terkejut melihat hal itu. Yang biasanya, Aoi itu selalu tenang, kini ia dipenuhi dengan amarah. Mimimi pun langsung mengajak Tama dan Aoi untuk pulang bersama agar situasi menjadi reda. Keesokan harinya, Tomoyaki dan Takahiro berkumpul di sekitar meja Mimimi untuk menanyakan soal Tama. Mimimi berkata kalau semalam, Tama mengatakan kalau ia baik-baik saja. Namun Mimimi tahu kalau Tama sedang berpura-pura. Takahiro pun berkata kalau mereka harus menjaga Tama 1 harian penuh. Kemudian Tomoyaki melihat Aoi yang kembali berbicara dengan salah satu anggota geng Erika seperti sebelumnya. Dan pagi itu, Aoi tidak ada berbicara dengan mereka sedikit pun. Kemudian dilanjutkan sepulang sekolah, setelah pelajaran terakhir sudah selesai. Erika tiba-tiba datang dari kamar mandi dan masuk ke dalam kelas. Erika kembali ke kelas bersama dengan gengnya dengan wajahnya yang emosi dan pucat. Tomoyaki bingung siapakah orang yang bisa membuat Erika menjadi seperti itu. Tiba-tiba, Erika berteriak memanggil nama Tama. Semua orang di kelas terkejut mendengar itu, termasuk Tama. Situasi di kelas pun kembali menjadi tegang. Namun yang mengejutkan ialah, kali ini Aoi sudah bergerak. Aoi memotong perkataan Erika dengan berkata kalau Tama bersama dirinya dari tadi. Aoi berkata demikian dengan wajahnya yang senyum, namun disertai dengan sikap tidak peduli. Tomoyaki yang melihat keadaan tersebut, sadar kalau di depannya sekarang ialah pertarungan epik antara sang ratu kelas versus pahlawan wanita sempurna yaitu Aoi. Kedua pemimpin wanita dari masing-masing kubu sedang berhadapan satu sama lain. Kemudian Aoi menjelaskan kalau Tama tidak melakukan apa-apa.
dan sisi kelas juga melihat Tama memang bersama Aoi sejak dari tadi. Erika pun terdiam dan semakin kesal dengan hal itu. Ia langsung membuang muka dan berjalan menuju salah satu anggota gengnya, yaitu Akiyama. For your information cuy, Akiyama itu ialah orang yang berbicara dengan Aoi tadi dan sebelum-sebelumnya. Ia juga merupakan orang yang disuruh Erika secara paksa untuk merusak peralatan tulis Tama. Oke, kemudian Erika langsung menuduh Akiyama. Akiyama menyanggah tuduhan tersebut. Emosi Erika semakin menjadi-jadi. Erika kemudian kembali menuduh Akiyama kalau ia sudah bekerja sama dengan orang lain dikarenakan tingkahnya yang sedikit aneh belakangan ini. Tomoyaki pun langsung sadar kalau orang itu ialah Aoi yang telah membuat rencana dengan Akiyama. Keadaan pun semakin memanas. Akiyama mulai mencoba bertahan biarpun ia masih sedikit panik dan ketakutan. Erika tidak segan-segan memaki Akiyama dengan perkataan kasar. Tiba-tiba, Akiyama mulai melawan balik. Ia membalikkan makian Erika dan menghina penampilan Erika yang terkesan bodoh. Sesi kelas pun langsung sunyi dan terdiam melihat situasi tersebut. Erika dengan geram langsung mendekat sehingga Akiyama terdorong dan terjatuh. Erika terlihat sedikit panik dan baru sadar ia sudah melakukan langkah yang salah. Anggota geng yang lain kemudian membantu Akiyama berdiri dan berkata kalau Erika sudah keterlaluan. Situasi yang terjadi barusan merupakan situasi yang sangat diperlukan agar Erika terbukti bersalah. Itu bisa terjadi dikarenakan sebelumnya, setiap kali Erika mengganggu Tama, ia akan menahan gangguan tersebut agar tidak melewati batas, sehingga orang tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menyalahkan Erika. Erika juga selalu mulus dalam melakukan pekerjaannya, sehingga tidak ada bukti kalau ia bersalah. Namun, yang terjadi sekarang ialah ia sudah melampaui batas dengan memaki dan membuat Akiyama sampai terdorong jatuh. Juga seisi kelas melihat kejadian tersebut secara langsung sebagai bukti kalau Erika lah yang melakukannya. Akiyama sudah menyerang Erika tepat pada sasaran. Tomoyaki pun sedikit terkesan melihat Akiyama yang berani bertindak demikian. Namun pikirannya kemudian langsung tertuju kembali kepada Aoi. Tomoyaki sadar kalau Aoi sudah berhasil memanipulasi suasana hati anggota geng Erika sehingga membuat mereka berani menentang ketuanya. Kemudian suasana kelas pun sedikit berubah dan terbalik. Murid-murid sekitar mulai berbisik-bisik melihat Erika dengan pandangan yang menuduh kalau Erika lah yang salah. Erika kemudian memanggil Akiyama dengan nada yang pelan-pelan dan mencoba untuk meminta maaf. Tomoyaki sadar kalau itu merupakan langkah yang tepat dilakukan Erika agar situasi kelas kembali netral dan tidak menyalahkan dirinya. Namun yang terjadi selanjutnya ialah seseorang kembali menembak Erika tepat pada sasaran. Orang itu ialah Aoi. Aoi memperburuk suasana kelas dengan memanas-manasi Erika. Aoi berkata kalau Erika harus meminta maaf dengan nada yang menyindir. Erika yang tadinya sudah sedikit reda menjadi meledak kembali. Ia dengan emosi membalas perkataan Aoi dengan berkata kalau Akiyama lah yang membuat masalah dengannya. Setelah mengatakan hal demikian, Erika kembali terdiam dan sadar kalau ia sudah dijebak kembali. Erika awalnya meminta maaf agar suasana kelas menjadi reda dan ia tidak disalahkan oleh murid-murid lain. Namun Aoi sengaja memancing emosinya kembali agar semakin banyak bukti kalau Erika sudah keterlaluan. Erika kemudian mencoba mencari alasan dengan wajah yang panik dan gemetar. Aoi menyaksikan adegan tersebut dengan wajah yang dingin dan penuh perhitungan. Aoi sudah berhasil mengikat Erika dengan rencana jahatnya. Namun sisi kelas tidak ada yang sadar dikarenakan Aoi menggunakan topeng untuk menutupi sifat aslinya. Aoi kemudian kembali menyerang. Ia berkata mengapa bisa Erika sangat tega berbuat demikian. Sebelum membalas perkataan Aoi, anggota geng Erika yang lain mengatakan kalau kali ini Erika benar-benar salah dan sudah keterlaluan. Seisi kelas pun mulai ricuh. Murid-murid lain mulai memaksa Erika untuk meminta maaf. Erika semakin pucat dan tergagap. Aoi tidak berhenti menyerang. Ia kemudian menyindir Erika tepat di depan Suji. Bagi Erika, itu merupakan pukulan yang amat telak, yang dimana awal dari moodnya rusak akhir-akhir ini dikarenakan ia tahu kalau Suji berpacaran dengan Yuju. Dan sekarang, Aoi malah membongkar kebusukannya di depan mata Suji. Kemudian Yuju pun menyarankan agar Akiyama dan Erika saling meminta maaf agar terkesan impas. Suji juga ikut-ikutan mendukung perkataan pacarnya tersebut.
Di sini Tomojaki sadar kalau Suji dan Yuju sedang melakukan rencana mereka. Mengingat Aoi pernah mendatangi mereka berdua sebelumnya untuk berbicara. Itu berarti orang yang disukai Erika yaitu Suji dan orang yang merebutnya yaitu Yuju sudah menyerang dirinya secara bersamaan. Itulah yang dirasakan Erika dari sudut pandangnya. Erika kembali membalas dengan berkata kalau ia sangat jijik melihat kedekatan Yuju dan Suji. Sisi kelas pun sadar kalau perkataan Erika barusan didasari oleh kecemburuannya melihat hubungan Suji dan Yuju. Aoi kembali membela Suji dan Yuju dengan mengatakan kalau mereka hanyalah pasangan yang sudah berpacaran, jadi mereka tidak bersalah. Kemudian tiba-tiba hal yang mengejutkan pun terjadi. Erika berkata kalau ia tidak peduli dengan hubungan mereka berdua asal mereka tidak menunjukkan hal tersebut di depannya. Erika berkata demikian sambil menangis. Akan tetapi, sesi kelas bukannya merasa kasihan, namun malah menganggap kalau air mata Erika itu sangat memalukan. Dikarenakan, di saat Erika sudah menangis pun, ia tetap tidak mengaku salah, dan tetap membalas perkataan orang lain dengan nada yang sombong. Aoi terus-menerus menyerang Erika tiada henti. Tomojaki sadar kalau emosi Aoi yang sudah menumpuk, ia lampiaskan semuanya kepada Erika. Namun Tomojaki sedikit merasa risih dengan keadaan seperti itu. Tomojaki menganggap kalau wajar Erika diberi pelajaran karena kesalahannya. Namun yang dilakukan Aoi sudah merupakan pelecehan verbal, yaitu membuat Erika sampai terkena mental hingga menangis. Juga Aoi membuat Erika menjadi tontonan sesi kelas. Tomojaki pun sadar kalau ini sudah kelewatan. Tomojaki pun mendatangi Aoi dan menyikup punggungnya dari belakang untuk memberikan tanda kepada Aoi agar ia berhenti. Aoi pun sadar akan sinyal yang diberikan Tomojaki. Aoi mengubah topik pembicaraan dan mengakhiri permasalahan tersebut. Aoi pun mencoba memuji Erika agar tidak menangis. Aoi menawarkan tisu kepada Erika. Namun saat ia merabah kantungnya, ia tidak menemukan tisu di sana. Aoi pun melihat ke arah Suji dan meminta tisu kepadanya. Namun yang terjadi kemudian sangatlah kejam. Di situ Tomojaki sadar kalau Aoi masih melakukan rencananya. Kebencian Aoi masih belum padam. Suji pun memberikan sapu tangan, namun ia tidak memberikan sapu tangan tersebut ke Aoi yang tadi meminta tisu kepadanya. Tapi Suji langsung memberikannya ke Erika. Erika yang melihat sapu tangan tersebut langsung menepis tangan Suji dan menangis kembali. Ternyata sapu tangan tersebut ialah sapu tangan rajutan tangan Yuju yang diberikan ke Suji. Sebelumnya, Aoi juga sudah menyuruh Suji agar sengaja menunjukkan sapu tangan tersebut di depan Erika agar ia semakin cemburu dan tersakiti. Kemudian sesi kelas pun semakin memanas. Murid-murid lain mengira kalau Erika sudah menolak kebaikan Suji. Itulah yang diinginkan oleh Aoi. Para murid pun mulai mencibir dan menghina Erika karena ia sudah keterlaluan. Akiyama juga mengatakan kalau Erika pantas merasakan hal tersebut. Aoi telah berhasil memanipulasi sesi kelas. Erika pun dicap buruk oleh murid-murid lainnya. Tiba-tiba suasana ricuh tadi pecah seketika karena teriakan seseorang yang menyuruh untuk diam. Tak disangka-sangka, orang tersebut ialah Tama. Tama mengatakan jika kita melakukan hal yang sama yang seperti Erika lakukan, maka kita tidak ada bedanya dengan dia. Namun, Tama mengatakan demikian dengan nada dan ekspresi ceria yang sudah ia pelajari pada saat latihan dengan Tomojaki waktu itu. Sesi kelas pun tertawa melihat tingkah Tama. Tama berhasil mengontrol suasana hati di kelas dengan tingkah lucunya. Kemudian sesaat suasana sudah agak membaik, Erika langsung mengambil tasnya dan berjalan dengan cepat keluar dari kelas. Yuju langsung mengejarnya dan mengikutinya. Akiyama langsung mendatangi Aoi dan mengucapkan terima kasih. Ia juga langsung meminta maaf kepada Tama karena sudah merusak peralatannya waktu itu. Anggota geng Erika yang lain juga langsung meminta maaf kepada Tama. Tama dengan santai dan ceria memaafkan mereka semua. Kemudian setelah itu, Tomojaki dan Takahiro pergi keluar kelas menuju ke loker untuk mengambil barang. Tama menyusul mereka berdua. Tama berkata kalau ia menyesal karena sudah membuat Aoi melakukan hal kejam seperti tadi. Tomojaki bingung bagaimana harus menjawabnya, dikarenakan hanya dirinya lah yang tahu bagaimana sifat asli dari Aoi. Takahiro berkata kalau Aoi juga tidak ingin bertindak demikian. Takahiro pun menyuruh Tama agar kembali ke kelas. Setelah itu Takahiro dan Tomojaki mengobrol berdua. Takahiro berkata kalau ia tahu kalau Aoi sedang menyembunyikan sifat aslinya. Takahiro bertanya mengenai sifat asli Aoi kepada Tomojaki.
Seperti yang kita tahu, Takahiro itu menyukai Aoi, sehingga ia ingin mengenal Aoi secara keseluruhan. Takahiro pun bertanya apa pendapat Tomojaki mengenai Aoi. Takahiro berkata kalau ia ingin mengetahui siapa Aoi sebenarnya. Kemudian kita masuk ke chapter 5 dengan judul, jika kamu terus meningkatkan equipmentmu dari awal, itu biasanya akan menjadi senjata yang paling kuat. Beberapa hari telah berlalu. Keadaan di kelas sudah semakin stabil. Erika sudah kembali ke posisi aman. Biarpun ia tidak menjadi ratu kelas lagi, yang berada di puncak hierarki, namun ia sudah mulai bergaul dengan beberapa kelompok gadis yang lain. Kemudian setelah pulang sekolah, Tomojaki, Takahiro, Takei, Suji, Aoi, Mimimi, dan Tama. Kita singkat fraksi Tomojaki aja lah ya cuy, bergampang, oke? Mereka sedang berada di restoran dekat sekolah. Mereka makan sekaligus merayakan Tama yang sudah kembali ceria lagi. Di situ Tama juga mulai terbiasa dengan Suji, yang dimana mereka sebelumnya selalu bertengkar ringan. Kemudian Mimimi memberikan jimat berbentuk gantungan kunci yang sudah dijahit kepada mereka semua. Ide tersebut ia dapatkan dari Tomojaki. Tomojaki mendapatkan ide tersebut dari kejadian pada saat Erika merusak jimat yang diberikan Mimimi kepada Tama. Di situ Tomojaki menyuruh fraksinya untuk merusak jimat mereka masing-masing agar samaan dengan Tama. Dengan begitu, Tama tidak akan merasa sendirian. Mereka semua berebutan memilih warna sesuai dengan pesona mereka. Oke lah, sekian dari chapter 5-nya. Memang singkat sih, karena ya inti ceritanya dan klimaksnya itu ada di chapter 4 tadi. Jadi mungkin chapter 5 ini kayak pemanis saja lah cuy. Baiklah, sekian pembahasan dari part 3 kali ini. Menurutku ya cuy, di volume 5 ini lebih seru lah dari volume 4-nya. Kalau kalian ingat, volume 4-nya itu juga masih berhubungan dengan masalah yang dibuat Mbak Erika. Cuman menurutku di volume ini masalahnya lebih kompleks lah dan lebih tegang lah ya kan cuy. Apalagi pas Aoi tadi ngasih serangan bertubi-tubi ke Erika ya kan. Kena combo Erika cuy, GG ah. Menurutku ya cuy, chapter 4 dan 5 pada volume ini berfokus kepada runtuhnya sang ratu kelas yaitu Erika dan kemunculan sifat asli Aoi. Kemungkinan besar, next volume itu pasti fokusnya ke Aoi. Mengingat di akhir cerita tadi, Tomojaki ngegantung ngasih pendapatnya tentang Aoi. Oke lah, sekian video kali ini, sekaligus mengakhiri pembahasan volume 5-nya. Untuk volume 6-nya, ya bersabar lah ya coy, nunggu versi translate-nya, oke? Baiklah, jangan lupa like, comment, and subscribe, agar terus mendapat update dari channel ini. Thanks for watching, and goodbye Saudara Kima.